Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, sugeng pepanggian malih kalian Kang Odoy channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dan kesempatan ini kula siwa wonten teng Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Niki wonten setunggaling peninggalan Pangeran Cakrabuana atau peninggalan Mbah Kuwu iki kang disebut kalian tajuk Pejelagrahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat, mangga ditunggu mawon informasi selajengnya. Eksistensi Cirebon terkenal dengan sebutan Kota Wali, menyiratkan bahwa daerah di pantai utara Jawa Barat ini punya pengaruh menyiarkan agama Islam di Nusantara. Di kota ini terdapat sebuah masjid yang usianya ternyata lebih tua 100 tahun dari Masjid Sang Cipta Rasa yang berlokasi di dekat Keraton Kesepuhan. Nah, masjid yang dimaksud yaitu Masjid Pejelagrahan. Lokasinya ada di tengah pemukiman penduduk, tepatnya di Gang Pejelagrahan, Jalan Sastra Atmaja, Kampung Siti Mulia, Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemah Wungkuk, Kota Cirebon. Masjid yang dulu dikenal dengan sebutan tajuk Pejelagrahan ini menjadi saksi perkembangan Islam di Cirebon sejak abad ke-15 Masehi. Masjid ini dibangun oleh Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana yang merupakan putra dari Raja Pajajaran, yaitu putra Prabu Siliwangi. Dari berbagai sumber terdapat dua versi ihwal Masjid Pejelagrahan didirikan. Pertama pada tahun 1445, ini menurut catatan Suaka Perbakala. Dan kedua, masjid yang berdekatan dengan pantai utara Cirebon ini didirikan pada tahun 1452 Masehi menurut Babad Cirebon. Nah, menurut cita lisan yang diwariskan secara turun-menurun, masjid ini dibangun untuk kebutuhan ibadah bagi para nelayan sesuai berlayar mencari ikan. Karena itu masjid ini bernama Pejalagrahan. Nah, nama masjid ini berasal dari kata jala yang berarti jaring dan geraha berarti tempat singgah atau rumah. Mengutip cerita sepuh warga sekitar masjid, kondisi geografis Cirebon dulu sudah berubah dari kondisi yang sekarang. Keberadaan Masjid Pejelagrahan dulu berada tepat di bibir pantai. Jadi begitu kapal berlabuh, nelayan bisa langsung beristirahat dan sholat di masjid. Nah, lokasi masjid sekarang berada di tengah-tengah pemukiman warga. Dulu masjid ini dekat laut sehingga nelayan yang selesai berlayar bisa langsung ke tempat ibadahnya tidak jauh. Nah, yang kita lihat ini tempat khutbah ya, mimbar khutbah ini yang masih asli ini sahabat. Dan sementara yang ini kita lihat ini berada di sebelah kanan mimbar imam ya. Nah, inilah yang masih terlihat asli, sengaja ditinggalkan. Itu adalah tembok asli dahulu zaman Pangeran Cakrabuana. Nah, sementara yang kita lihat mimbar ini, mimbar tempat khutbah ini juga masih sisa peninggalan dari Pangeran Cakrabuana dahulu. Di samping itu, keempat tiang penyangga ini pun ini masih asli, namun sudah dibungkus dengan
keramik ini dengan tujuan untuk agar tidak terjadi kerusakan. Dan juga yang kita lihat ini ke atas sahabat, ini apa namanya, penyangga atapnya. Ini penyangga atap termasuk ukiran-ukiran ini pun ini masih orsinil ya, masih bangunan dahulu, bangunan asli pada zaman Mbahku atau Pangeran Cakrabuana. Memang untuk Masjid Penjelagerahan ini mengalami beberapa renovasi ya sahabat. Ya, dan secara bentuk masjid ini tak berbeda dengan masjid pada umumnya, namun ukurannya terbilang tak cukup luas. Ini sekitar 8 kali 6 meter, sedangkan ruang utama masjid yang kita lihat tadi penyangga atapnya itu ukurannya sekitar 3 kali 4 meter. Uniknya, pintu menuju ruang utama masjid ini sangat pendek sahabat. Nah, sedangkan yang kita lihat ini adalah sumurnya ya. Nah, ini sumur yang masih tertinggal pasti pada zaman dahulu. Di sumur ini pada masa Pangeran Cakrabuana dulu, dan ini merupakan peninggalan yang masih tersisa sampai sekarang masih dipergunakan. Dan konon menurut pengurus Masjid Penjelagerahan ini, sumur ini tidak pernah kering. Bahkan setelah Kang Odoy mencicipi tadi ya, airnya ini memang enak ya, rasanya bisa langsung diminum gitu sahabat. Ya, dan Masjid Penjelagerahan ini mengalami renovasi ini sebanyak 2 kali, dan salah satunya pada tanggal 11 Juni tahun 1994. Renovasi ini dilakukan karena dinding bagian depan dan samping sudah lapuk. Oke, itulah sahabat sekilas tentang Masjid Penjelagerahan yang berada di Lemah Wungkuk ya. Ini berdekatan sekali dengan Keraton Kesepuhan sahabat ya, cuman ini berada di perkampungan ya. Jadi untuk berkunjung ke Masjid Penjelagerahan ini kita bisa langsung menuju lokasi di Keraton Kesepuhan. Nanti dari Keraton Kesepuhan itu ada Gang Penjelagerahan namanya. Masuk ke perkampungan, kita tanya kepada penduduk masyarakat di sana pasti tahu posisi Masjid Penjelagerahan ini sahabat. Oke, mudah-mudahan bermanfaat informasi mengenai masjid pertama di Cirebon. Inilah Masjid Penjelagerahan. Terima kasih. Jumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah.